Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Crochet Belarissa. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tas jinjing dengan motif chaotic knot square dan detail handle-nya seperti ini. Motif ini kelihatan cantik kan? Dan ukuran tasnya lumayan besar, bisa menampung cukup banyak barang. Gimana teman-teman, suka dengan tas ini? Kita langsung saja sediakan alat dan bahannya. Saya menggunakan benang katun big ply dengan diameter kurang lebih 2 cm. Ada 4 warna benang yang saya gunakan. Ungu muda, sediakan kurang lebih 300 gram, hijau muda, ungu tua, dan krem, masing-masing kurang lebih 20 meter. Ukuran hakpen yang digunakan 4.0 atau 5.0 mm. Dan ini alat dan bahan pendukungnya, ada kancing magnet, jarum tapestri, penanda rajut, gunting, dan pelindung jari. Langsung saja ke tutorialnya ya. Diawali dengan slip knot dan buat 55 rantai. Selesai 55 rantai, lanjutkan membuat DC di lubang keempat. Setelah DC selesai, lanjutkan membuat 4 DC di lubang yang sama. Untuk teman-teman yang mau belajar rajut dari awal, bisa cek video saya di bawah atau di bagian playlist ya. Setelah 5 DC di lubang yang sama, lanjutkan membuat DC di lubang berikutnya. Lalu lanjutkan membuat 11 DC di lubang berikutnya. Selesai 12 DC, lanjutkan membuat 5 DC di lubang yang sama. Selesai 5 DC di lubang yang sama, kembali lanjutkan membuat 12 DC di lubang berikutnya. Selesai membuat 12 DC, lanjutkan membuat 5 DC di lubang yang sama. Sudah selesai 5 DC di lubang yang sama, lanjutkan kembali membuat 12 DC di lubang berikutnya. Sudah selesai 12 DC, kembali buat 5 DC di lubang yang sama. Selesai 5 DC di lubang yang sama, lalu lanjutkan membuat 11 DC di lubang berikutnya dan tersisa 1 rantai di akhir. Sudah selesai 11 DC terakhir, seperti ini hasilnya, ada 4 sudut. Dan sekarang kita akan menggabungkan kedua ujungnya. Kait benang, masukkan ke lubang rantai yang terakhir, kait dan keluarkan benang melalui lubang. Lalu masukkan hakpen ke lubang 5 DC di awal, yang ini kait benang, ada 4 benang di hakpen, kait benang dan keluarkan melalui 2 lubang, kait benang dan keluarkan melalui 2 lubang, kait benang dan keluarkan melalui 2 lubang. Lalu yang terakhir slip stitch di DC yang pertama. Sudah selesai dan ini hasilnya, ada 4 sudut. Sekarang kita lanjutkan membuat bagian yang lain. Dimulai dengan slip knot dan lanjutkan membuat 37 rantai. Selesai membuat 37 rantai, lalu lanjutkan membuat 5 DC di lubang rantai keempat. Selesai membuat 5 DC di lubang yang sama, lalu lanjutkan membuat 16 DC di lubang berikutnya.
Pola ini sama dengan pola bagian sebelumnya. Bedanya di sini ada 16 DC di lubang berikutnya. Di pola yang pertama hanya ada 12 DC di lubang berikutnya. Selesai 16 DC dan lanjutkan membuat 5 DC di lubang yang sama. Setelah selesai 5 DC di lubang yang sama, lalu lanjutkan membuat 15 DC di lubang berikutnya dan tersisa satu lubang lantai terakhir. Sudah selesai 15 DC, nah ini ada 2 sudut. Sekarang kita lanjutkan menggabungkan kedua ujung ini. Sebelum saya melanjutkan menggabungkan kedua bagian, teman-teman buat satu lagi pola yang sama dengan warna benang yang berbeda. Sekarang lanjut menggabungkan kedua ujung dari pekerjaan ini. Kait benang, masukkan hakpen ke lubang yang terakhir, kait dan tarik benang melalui lubang. Gabungkan dengan pola yang pertama atau yang ada 4 sudutnya. Perhatikan caranya seperti ini. Seperti ini hasil menyilangkannya. Lalu lanjutkan menggabungkan kedua ujung ini. Caranya sama seperti pola yang pertama. Sebelumnya kita sudah mengaitkan benang di hakpen. Masukkan hakpen ke lubang 5 DC di awal, kait benang dan tarik melalui lubang. Dan ada 4 lubang di hakpen. Kait benang tarik melalui 2 lubang dan ada 3 benang di hakpen. Kait benang tarik melalui 2 lubang dan tersisa 2 benang di hakpen, kait benang dan habiskan. Sudah selesai, putus benang. Gabungkan caranya, masukkan hakpen dari belakang di lubang DC yang pertama. Seperti ini, kait sisa benang dan tarik melalui lubang ke belakang. Lalu masukkan hakpen ke lubang yang ini. Tarik benang melalui lubang dan rapikan sisa benang. Atau teman-teman bisa gunakan cara lain dengan slip stitch di lubang DC yang pertama dan putus benang. Seperti ini hasil setelah digabungkan ya teman-teman. Lanjut menggabungkan dengan warna yang satunya. Detail caranya perhatikan di video. Seperti ini bentuk setelah dililitkan. Sekarang lanjut menggabungkan kedua ujungnya. Caranya sama seperti sebelumnya. Masukkan hakpen ke lubang rantai 5 DC di awal. Masukkan hakpen, kait benang, tarik melalui lubang dan ada 4 benang di hakpen. Kait benang keluarkan melalui 2 benang, kait benang keluarkan melalui 2 benang, kait benang dan habiskan. Lalu putus benang. Motif keltiknya sudah selesai, sekarang kita lanjutkan ke baris berikutnya. Lanjut baris berikutnya, kita mulai di sudut ini, di 5 DC di lubang yang sama. Mulai masukkan hakpen di lubang di tengah-tengah atau di lubang ketiga. Siapkan slip knot, lalu tarik melalui lubang dan buat 3 rantai.
Lanjutkan membuat DC di lubang berikutnya. Lalu buat 5 rantai. Lalu lanjut ke sudut benang warna krem. Dimulai di 5 DC di lubang yang sama, dan kita akan membuat DC di lubang yang kedua. Dan lanjutkan membuat 3 DC. Setelah 3 DC, buat 5 rantai. Lanjutkan ke sudut warna ungu muda. Di 5 DC lubang yang sama, mulai membuat DC di lubang kedua. Lanjutkan membuat DC di lubang berikutnya, dan satu lagi DC di lubang yang sama. Nah, ada 3 DC, lanjutkan membuat 3 rantai, dan buat 2 DC di lubang yang sama. Lanjutkan membuat 1 DC di lubang berikutnya. Lanjutkan membuat 5 rantai. Setelah 5 rantai, kemudian pindah ke sudut berikutnya. Di 5 DC di lubang yang sama ini, kita akan mulai membuat SC di lubang yang kedua. Akan membuat 3 SC. Lalu buat 5 rantai dan pindah ke sudut berikutnya. Di 5 DC di lubang yang sama ini, buat DC di lubang kedua. Lanjut membuat 2 DC di lubang berikutnya, dan 3 rantai. Setelah 3 rantai, buat 2 DC di lubang yang sama. Lalu lanjutkan membuat DC di lubang berikutnya. Lalu lanjutkan membuat 5 rantai dan pindah ke sudut berikutnya. Di 5 DC di lubang yang sama ini, mulai bekerja di lubang kedua. Buat 3 SC dan 5 rantai, lalu pindah ke sudut berikutnya. Lakukan pola yang sama sampai bertemu 3 rantai di awal. Sudah bertemu 3 rantai di awal, lanjutkan membuat DC di lubang yang kedua. Lalu buat 2 DC di lubang berikutnya atau di lubang yang sama dengan 3 rantai di awal. Dan lanjutkan buat 3 rantai. Setelah 3 rantai, buat kembali DC di lubang yang sama. Lanjutkan slip stitch di DC yang pertama. Sudah selesai baris pertama, seperti ini hasilnya. Lalu lanjutkan ke baris berikutnya. Buat 3 rantai dan 5 DC di 5 lubang rantai ini. Lalu lanjutkan membuat DC di atas 3 SC. Lalu lanjutkan membuat 5 DC di atas 5 rantai. Lanjutkan 3 DC di lubang berikutnya. Dan 2 DC di dalam lubang 3 rantai. Lalu buat 3 rantai dan 2 DC di lubang yang sama. Dan lanjutkan membuat 3 DC di lubang berikutnya dan 5 DC di lubang rantai. Tiga DC di lubang SC dan lanjutkan membuat 5 DC di lubang rantai.
dan lanjutkan membuat 3 DC di lubang berikutnya. 2 DC di 3 rantai yang ini, dan 3 rantai, lalu 2 DC di lubang yang sama. 3 DC di lubang berikutnya. Oke teman-teman, saya ulangi kembali, 2 DC di 3 rantai, 3 rantai, dan 2 DC di lubang yang sama. 3 DC, 5 DC, 3 DC, 5 DC, 3 DC, dan 2 DC, 3 rantai, 2 DC. Lakukan cara yang sama sampai bertemu di 3 rantai. Sudah bertemu 3 rantai di awal dan putus benang. Lalu kita gabungkan benangnya. Atau teman-teman bisa menggunakan cara lain dengan slip stitch di lubang SC yang pertama dan putus benang. Atau juga bisa menggunakan cara yang sama seperti ini. Sudah selesai baris kedua, sekarang kita lanjutkan baris ketiga. Di baris ketiga ini menggunakan benang berwarna ungu muda. Buat slip knot dan mulai dari lubang rantainya ini. Buat 3 rantai. Setelah 3 rantai, buat DC di lubang yang sama. Lalu lanjutkan membuat 1 DC di masing-masing lubang. Setelah mengisi DC di masing-masing lubang, bertemu di sudut ini. Di bagian sudut ini buat 2 SC di lubang rantai, lalu 3 rantai, dan 2 DC di lubang yang sama. Lalu lanjutkan mengisi masing-masing lubang dengan 1 DC sampai temu di sudut berikutnya. Oke teman-teman, saya ulangi cara kerja baris ketiga. 3 rantai dan DC di lubang yang sama, dan 1 DC di masing-masing lubang. Dan di sudut ini 2 DC, 3 rantai, 2 DC, dan 1 DC di masing-masing lubang. Di bagian sudut 2 DC, 3 rantai, 2 DC, dan DC masing-masing lubang. Di sudutnya juga 2 DC, 3 rantai, 2 DC, 1 DC masing-masing lubang sampai 3 rantai di awal. Sudah bertemu 3 rantai di awal, dan kita slip stitch di DC yang pertama. Lanjutkan baris keempat, buat 3 rantai, dan isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Dan di sudut ini sama seperti sebelumnya, buat 2 DC di lubang rantai yang ini, dan lanjutkan 3 rantai, lalu 2 DC di lubang yang sama. Selanjutnya, buat 1 DC di masing-masing lubang, dan lakukan cara yang sama sampai bertemu 3 rantai di awal. Sudah bertemu 3 rantai di awal, teman-teman bisa langsung slip stitch di atas DC yang pertama dan putus benang, atau menggunakan cara yang sama seperti ini. Oke teman-teman, motif Celtic knot square-nya sudah selesai, dan buat satu lagi dengan pola yang sama seperti ini. Sekarang kita lanjutkan membuat alas dan bagian samping tas. Buat slip knot dan lanjutkan membuat 104 rantai, atau sesuaikan dengan jumlah lubang dari bagian Celtic knot square-nya ini. Setelah selesai 104 rantai, lalu lanjutkan membuat SC di lubang yang kedua, di bagian belakang rantai yang menonjolnya ini. Buat 1 SC pada masing-masing rantai, dan selesaikan sampai akhir dari rantai.
Sudah sampai di akhir baris, berarti kita sudah menyelesaikan baris pertama. Sekarang lanjutkan baris kedua, buat satu rantai dan putar pekerjaan. Lalu isi masing-masing lubang dengan satu SC. Selesaikan pekerjaan sampai akhir baris kedua. Sudah selesai sampai akhir baris kedua, lanjutkan baris ketiga, satu rantai dan putar pekerjaan. Lalu lanjutkan membuat satu SC pada masing-masing lubang. Selesaikan membuat SC sampai akhir baris ketiga. Lalu lanjutkan pekerjaan membuat SC bolak-balik sampai baris ke-18. Sudah selesai sampai baris ke-18 atau lebar alas tas yang diinginkan. Sekarang gabungkan dengan motif Celtic knot square-nya. Caranya seperti ini. Beri penanda untuk masing-masing sudutnya agar kita mudah dalam menyambungkan kedua bagian ini. Pastikan lubang alas dan bagian depan tasnya ini sejajar atau sama banyak ya. Nah, sekarang sudah selesai memberi penanda di bagian-bagian sudutnya. Lalu kita lanjutkan menyambungnya. Untuk menyambungnya kita mulai dari bagian dalam seperti ini. Kita balikkan tasnya seperti ini dan mulai membuat SC. Masukkan hakpen ke lubang SC yang pertama dan gabungkan dengan lubang 3 rantai dan buat SC. SC di lubang berikutnya, di bagian sebelahnya masih di 3 rantai dan lanjutkan SC ke lubang berikutnya. Dan pastikan membuat SC-nya ini sejajar kedua belah bagian. Lanjutkan membuat SC pada masing-masing lubang. Sekali lagi saya ingatkan, pastikan kedua lubang SC-nya ini sejajar ya. Jangan sampai berselisih, nanti hasilnya tidak sama rata. Selesaikan membuat SC ini sampai selesai di ujung sini. Sudah selesai menggabungkan bagian ini, lalu buat satu rantai dan putus benang. Selanjutnya menyambungkan satu bagian lagi. Caranya sama seperti sebelumnya. Oke teman-teman, kita sudah selesai menyambungkannya. Rapikan sisa benang dan balikkan tasnya ke arah luar seperti ini. Selanjutnya kita buat SC mengeliling di bagian atasnya ini. Isi masing-masing lubang atau masing-masing baris ini dengan satu SC. Mulai dulu dengan slip knot. Lalu di lubang ini, di lubang rantai, buat satu rantai. Lalu satu SC di masing-masing baris. Lanjutkan membuat SC pada masing-masing baris ini, dan di bagian sudut ini atau di lubang rantai isi dengan satu SC, dan lanjutkan membuat satu SC pada masing-masing lubang sampai bertemu satu rantai di awal. Sudah sampai di satu rantai di awal, putus benang dan
rapikan sisa benang, caranya sama seperti sebelumnya. Atau teman-teman bisa juga langsung slip stitch di SC yang pertama dan putus benang. Oke teman-teman, keranjang tasnya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan membuat handle tasnya. Dimulai dengan slip knot, lalu 52 rantai atau sesuaikan dengan panjang handle yang diinginkan. Sudah selesai 52 rantai dan lanjutkan membuat SC di rantai yang kedua. Buat SC-nya di belakang rantai di yang menonjolnya ini. Isi masing-masing rantai dengan 1 SC. Lakukan sampai akhir rantai. Sudah selesai sampai akhir rantai, lanjutkan buat 2 rantai dan putar pekerjaan. Lalu lanjutkan membuat 2 HDC top. Ada 5 benang di hakpen, kait benang, dan tarik keluar. Lalu buat 2 HDC top. HDC yang pertama di lubang HDC yang sebelumnya. Dan HDC kedua di lubang berikutnya. Ada 5 benang di hakpen, kait benang, dan tarik keluar. Dan lanjutkan 2 HDC top. HDC yang pertama di lubang HDC sebelumnya. Dan HDC kedua di lubang berikutnya. Oke teman-teman, saya jelaskan kembali cara kerjanya. 2 HDC top, HDC yang pertama di lubang HDC sebelumnya dan HDC kedua di lubang berikutnya. Lakukan cara yang sama sampai ke ujung baris. Sudah selesai sampai ujung baris, lanjutkan ke baris berikutnya. Buat 1 rantai dan putar pekerjaan. Lalu buat 1 SC pada masing-masing lubang. Selesaikan sampai akhir baris. Sudah selesai sampai akhir baris. Nah, di baris keempat ini caranya sama seperti baris kedua. Buat 2 rantai dan putar pekerjaan. Lalu buat 2 HDC top. Ada 5 benang di hakpen, kait benang, dan tarik melalui lubang. Nah, selesai, lalu lanjutkan membuat 2 HDC top. HDC yang pertama di lubang HDC sebelumnya. Dan HDC kedua di lubang berikutnya. Dan selesaikan HDC. Lalu 2 HDC top, HDC yang pertama di lubang HDC sebelumnya dan HDC kedua di lubang berikutnya. Lakukan hal yang sama sampai akhir baris keempat ini. Sudah selesai membuat 2 HDC top sampai akhir baris. Selanjutnya buat 1 rantai dan putar pekerjaan. Lalu buat slip stitch di lubang yang pertama. Dan slip stitch di lubang kedua. Dan lanjutkan slip stitch di lubang ketiga. Setelah selesai membuat 3 slip stitch, lipat pekerjaan seperti ini. Dan di lubang keempat, kita buat SC lubang keempat yang di depan dan lubang keempat dari belakang seperti ini. Dan buat SC. Lalu lanjutkan membuat SC di lubang sebelahnya. Dan gabungkan dengan lubang bagian sebelahnya juga. Pastikan lubang membuat SC ini sejajar ya. Lanjutkan membuat SC sampai menyisakan 3 lubang terakhir. Selesai membuat SC sampai tersisa 3 lubang terakhir. 3 lubang terakhir ini di sebelah yang bagian yang ininya buat 3 slip stitch. Nah teman-teman, kita sudah menyelesaikan handle tasnya seperti ini. Lalu putus benang, sisakan beberapa sentimeter benang untuk menjahit ke bagian tas. Nah seperti ini. Dan buat satu lagi handle dengan cara yang sama.
Kedua handle tasnya sudah jadi. Sekarang kita pasangkan ke keranjang tasnya. Pasangkan handle-nya di bagian yang ini dan jahitkan handle-nya. Untuk posisi pemasangan handle-nya, bagian yang bagusnya ini berada di bagian depan dan yang ini di belakang. Dan jahitkan handle-nya di sini, sejajar dengan sudut yang ini. Sama dengan yang sebelah sini, juga di sudut yang ini, dan dijahitkan juga. Handle sebelah sini sudah terpasang, lanjutkan jahit ke sebelah sini. Caranya sama di sudut yang ini. Jahitkan dan begitu juga dengan handle yang sebelahnya. Caranya sama di sudut ini dan jahit. Oke teman-teman, kedua handle-nya sudah terpasang dengan sempurna. Inilah hasil tasnya. Untuk langkah terakhir, teman-teman bisa memasangkan kunci magnet di bagian tengah-tengahnya sini. Atau teman-teman juga bisa memberikan inner pada tas ini. Oke teman-teman, itulah dia tutorial tas jinjing kita kali ini dengan motif Celtic Knot Square dengan benang soft, jadi tasnya kelihatan lebih cantik ya. Semoga teman-teman suka dan tutorialnya mudah dipahami. Jika ada pertanyaan atau ide-ide tutorial selanjutnya, jangan lupa tinggalkan catatan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Terima kasih teman-teman.